Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Rizky, mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang masalah keperawatan hipertensi dan memberikan obat sesuai program terapi akibat patologi sistem kardiovaskuler dan metabolik endokrin dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar Eskep MKep. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu masalah keperawatan hipertensi. Hipertensi atau dikenal dengan nama penyakit darah tinggi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah di atas ambang batas normal, yaitu 120/80 mmHg. Menurut WHO, batas tekanan darah yang dianggap normal adalah kurang dari 130/85 mmHg. Bila tekanan darah sudah lebih dari 140/90 mmHg, maka kita dinyatakan hipertensi. Selanjutnya, hipertensi dipicu oleh beberapa faktor risiko seperti faktor genetik, obesitas, kelebihan asupan natrium, dislipidemia, kurangnya aktivitas fisik, dan defisiensi vitamin D. Jika umur kita telah lebih dari 40 tahun, maka kita mempunyai resiko terkena hipertensi. Penyakit hipertensi dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Setiap peningkatan 20 mmHg tekanan darah sistolik atau 10 mmHg tekanan darah diastolik dapat meningkatkan resiko kematian akibat stroke. Terkontrolnya tekanan darah sistolik dapat menurunkan risiko kematian penyakit kardiovaskuler, stroke, dan gagal jantung. Jika kita menjalankan pola hidup sehat setidaknya selama 4-6 bulan, dapat menurunkan tekanan darah dan secara umum dapat menurunkan risiko permasalahan kardiovaskuler. Beberapa pola hidup sehat yang dianjurkan diantaranya penurunan berat badan, mengurangi asupan garam, berolahraga, mengurangi konsumsi alkohol, dan berhenti merokok. Selanjutnya, tipe-tipe tekanan darah. Yang pertama ada tekanan darah rendah atau hipotensi dengan sistoliknya kurang dari 80 mmHg atau diastoliknya kurang dari 60 mmHg. Yang kedua, tekanan darah normal dengan sistoliknya 80-120 mmHg dan diastoliknya 60-80 mmHg. Yang ketiga, prehipertensi dengan sistoliknya 120 sampai dengan 139 mmHg atau diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Yang keempat, tekanan darah tinggi atau hipertensi tahap 1 dengan sistoliknya 140 sampai dengan 159 mmHg atau diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Yang kelima, tekanan darah tinggi atau hipertensi tahap 2 dengan sistoliknya 160 mmHg atau lebih atau diastoliknya 100 mmHg atau lebih. Dan yang terakhir, krisis hipertensi dengan sistoliknya lebih dari 180 mmHg atau diastoliknya lebih dari 110 mmHg. Selanjutnya, jenis hipertensi. Yang pertama, hipertensi primer, yaitu orang yang merokok dan meminum alkohol. Yang kedua, obesitas. Yang ketiga, stres. Yang keempat, mengonsumsi garam dan kafein yang berlebih. Yang kedua, ada hipertensi sekunder, yaitu orang yang memiliki penyakit ginjal, penyakit endokrin, gangguan ginjal, dan penyakit jantung. Gejala umum hipertensi. Yang pertama, mengeluh sakit kepala dan merasa pusing. Yang kedua, merasa lemas, kelelahan, kesadaran menurun. Yang ketiga, mengeluh susah nafas, palpitasi atau berdebar-debar.
Penyakit yang timbul yaitu bisa terjadinya stroke, gagal jantung, gagal ginjal, infak miokard, disritmia jantung, dan komplikasi lainnya yaitu pecahnya pembuluh darah serebral, penyakit ginjal kronik, penyakit jantung koroner, dan stroke pendarahan subarachnoid. Pencegahannya yang bisa kita lakukan, yang pertama menjaga berat badan ideal, yang kedua berolahraga secara rutin, yang ketiga mengonsumsi makanan yang rendah lemak dan kaya serat, yang keempat mengurangi garam, yang kelima mengurangi konsumsi alkohol, yang keenam berhenti merokok, yang ketujuh mengonsumsi kafein secukupnya dan tidak berlebihan. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu memberikan obat sesuai program terapi akibat patologi sistem kardiovaskuler dan metabolik endokrin. Sistem kardiovaskuler yaitu suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Pengobatan yang bisa kita lakukan yaitu dengan tes darah, ronsen dada, elektrokardiogram atau EKG, pemantauan Holter, ekokardiogram, CT scan pada jantung, MRI pada jantung. Pengobatan lainnya yang bisa kita lakukan dengan berhenti merokok dan menjauhi asap rokok di sekitar, kontrol kondisi kesehatan lainnya seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes, berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan yang sehat untuk jantung, yakni rendah garam dan lemak jenuh, mengurangi dan mengelola stres, dan meminum obat sesuai anjuran dokter. Prosedur medis dilakukan tergantung pada jenis penyakit kardiovaskuler dan sejauh mana penyakitnya. Sebagai contoh, angioplasti yaitu proses pemasangan ring atau semacam tabung kecil lentur yang dimasukkan ke dalam arteri untuk meningkatkan aliran darah. Namun, tidak semua pasien perlu menjalani prosedur pemasangan ring pada jantung. Bisa juga operasi bypass arteri koroner, yakni pembedahan yang dilakukan dengan memindahkan pembuluh darah pada suatu area ke area lainnya untuk meningkatkan aliran darah ke jantung. Selanjutnya, sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Gangguan pada metabolik paling sering disebabkan oleh kelainan genetik. Kelainan genetik ini mempengaruhi kinerja kelenjar endokrin yang menghasilkan enzim yang digunakan dalam proses metabolisme. Akibatnya, jumlah enzim yang dihasilkan akan berkurang atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Hilang atau rusaknya enzim pencernaan juga menyebabkan zat-zat beracun di dalam tubuh tidak dapat dikeluarkan dan menumpuk di aliran darah. Kondisi ini dapat mempengaruhi fungsi organ di dalam tubuh. Pengobatannya, tindakan pengobatan gangguan metabolik bertujuan untuk mengendalikan dan meredakan gejala yang muncul serta mencegah komplikasi. Pengobatan yang diberikan tergantung pada jenis penyakit dan tingkat keparahan gangguan metabolik yang dialami penderita. Untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi gangguan metabolik, dokter akan melakukan penanganan berupa pola makan dan diet khusus sesuai penyakit yang dialami pasien, misalnya dengan menghindari atau membatasi asupan nutrisi tertentu. Yang kedua, obat atau suplemen pengganti enzim yang dapat membantu proses metabolisme. Yang ketiga, obat untuk menghilangkan zat beracun yang mengendap dalam tubuh akibat gangguan metabolisme. Beberapa kasus gangguan metabolik memerlukan perawatan secara intensif. Jika gangguan metabolik telah menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, dokter mungkin akan menyarankan tindakan transplantasi organ. Agar kita tidak terjadinya gangguan metabolik pada tubuh, maka kita harus menjaga berat badan ideal,
mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan memperbanyak konsumsi makanan berserat seperti sayur, gandum yang utuh, dan buah, melakukan olahraga secara rutin, dan mengurangi konsumsi minuman dengan kandungan gula yang tinggi seperti jus buah kemasan atau minuman soda, serta makanan yang tinggi gula dan lemak. Nah, itu saja materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.